dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus telah ditangkap, dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatanya. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia maha tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera,
dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau,
dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasanya kita tidak asing dengan kata-kata persatuan, bersatu. Sejak kita sekolah, awal sekolah, kita pun juga sudah diperkenalkan dengan kata itu melalui salah satu sila di dalam dasar negara kita, persatuan. Dan memang yang kita kenal, persatuan yang dimaksudkan itu berawal dari banyaknya perbedaan, banyaknya keragaman. Tetapi dengan banyaknya keragaman itu, lalu ada keinginan, ada kemauan untuk bagaimana supaya keragaman perbedaan itu tidak menjadi perpecahan, tetapi justru kemudian dirasakan sebagai sebuah kekayaan, sesuatu hal yang berharga. Dan walaupun itu sudah dicanangkan sejak sekian lama, kalau kita ditanya apakah persatuan yang sungguh itu sudah kita rasakan, kita pasti cenderung dengan spontan mengatakan tidak. Dan disitulah kemudian kita melihat, kita bisa merasakan mengapa persatuan itu ternyata tidak mudah. Ada banyak faktor dan kita bisa memberikan banyak alasan, banyak argumen dengan mengapa kok belum terjadi. Tetapi pernahkah kemudian kita bertanya, kita mencoba untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, maukah aku, maukah kita sendiri dengan situasi yang ada sekarang, itu kemudian memberikan diri, mau untuk mencoba menyatukan diri dengan situasi yang ada. Menyatukan bukan berarti kemudian aku, kita harus melebur, menjadi sama. Tetapi dengan keunikan, dengan kekasan, dengan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, inilah yang kemudian kita berikan. Artinya ada sebuah kemauan, ada sebuah hal yang kemudian kita munculkan, bahwa aku, kita, mau untuk mencoba bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bisa menceritakan, mengungkapkan mengapa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakbersatunya itu. Dan hari ini pun kita juga mendengar bahwa salah satu inti dari doa yang kita dengar dari Yesus sendiri, yang didoakan kepada para muridnya, didoakan bagi kita, Yesus pun juga mengungkapkan yang sama, supaya mereka bersatu, sama seperti kita adalah satu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk menciptakan rasa, suasana persatuan itu sendiri? Bukan hanya sekedar bahwa aku bersatu dengan Tuhan, aku bersatu di dalam iman, aku bersatu dalam sebuah kondisi. Tetapi sungguh-sungguh kemudian bahwa apa yang kemudian kita ungkapkan dalam kata-kata, di dalam sikap, dan terlebih di dalam perbuatan kita, itu kemudian juga mencoba menciptakan suasana itu. Kalau kita mengatakan ada banyak hal mengapa tidak bisa, lalu apakah yang tidak bisa itu berusaha juga untuk kemudian kita ciptakan sesuatu, sehingga dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mengapa? Dalam doa Yesus hari ini yang kita dengarkan, kita diajak untuk menghayati supaya mereka bersatu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Lalu apakah kemudian Yesus dan Bapa melebur menjadi satu, sehingga tidak ada lagi dua pribadi? Ternyata enggak. Pribadi-pribadi, kepribadian ilahi itu tetap kita rasakan, tetap ada.
Tetapi rasa bersatu bahwa kemudian saling melengkapi, itulah yang kemudian terjadi. Bisa kita bayangkan, bisa kita analogikan dengan suasana di dalam rumah. Ketika suami istri mulai membangun keluarga, apakah kemudian suami istri ini menjadi satu? Yang pribadi, yang satu menjadi hilang? Tapi tidak. Saling melengkapi, kemudian apa yang dilihat, itulah yang kemudian mengusahakan kebersamaan. Masing-masing bisa berbeda, masing-masing bisa berada dengan keunikan pribadinya. Tetapi ketika kemudian rasa kebersamaan itu yang diutamakan, yang satu bisa kemudian berusaha untuk menaikkan apa yang dituntut pasangannya, yang satu bisa menurunkan apa yang menjadi tuntutannya. Saling inilah, rasa keinginan saling, inilah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan. Dan demikian juga ketika itu melebar, suami istri kepada anak. Bertambah lagi pribadi, bertambah lagi keunikan, bertambah lagi keberagaman. Tetapi rasa keinginan untuk bersama, itulah yang menjadi dasar utama. Bukan berarti yang seorang harus tunduk begitu saja kepada yang lain. Tetapi ketika penghargaan, ketika ada sesuatu hal yang berbeda, dan itu dirasakan, dialami, menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah anugerah, tentu akan sangat berbeda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa kemudian kita diajak untuk merasakan, menghayati doa Yesus ini? Karena di dalam pengantarnya Yesus dengan jelas mengatakan, "Aku berdoa bukan saja bagi mereka. Aku berdoa bukan hanya untuk para murid, bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga bagi mereka yang percaya karena pemberitaan mereka." Menjadi sebuah tugas bahwa doa Yesus ini adalah tugas bagi kita, bagi kebersamaan kita, bagi gereja kita, bagi persekutuan kita. Ketika yang kita tampilkan adalah perpecahan, ketika yang kita tampilkan, yang kita ungkapkan adalah pertengkaran, pertentangan satu dengan yang lain, apakah mereka yang belum mengenal Kristus akan bisa mengetahui, oh ini toh murid Kristus, oh ini toh warta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka kemudian menjadi sebuah tugas bagi kita. Bersatu memang tidak mudah. Rasa persatuan itu tidak gampang untuk diwujudkan. Terlebih ketika kita kembali kepada keunikan diri kita masing-masing. Kita masing-masing punya keinginan. Kita masing-masing punya gambaran ideal yang bisa saja sangat berbeda. Tetapi apakah ada rasa keinginan untuk bersama-sama mewujudkan pemberitaan kasih Tuhan itu sendiri? Dan doa inilah yang diungkapkan Yesus hari ini, yang kita dengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang didoakan Yesus sungguh menjadi sebuah tugas bagi kita, menjadi sebuah panggilan. Apakah yang kita ungkapkan di dalam sikap keseharian kita, mengungkapkan hasil relasi kita dengan Tuhan. Aku yang bersatu dengan Tuhan, Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika perjumpaan kita dengan orang lain, itulah yang kemudian menjadi hasil dari pemberitaan yang kita ungkapkan. Dan untuk itulah Yesus juga mengungkapkan doanya. Aku berdoa bukan saja bagi mereka, tetapi juga bagi mereka yang percaya akan pemberitaan mereka. Maka yang kita lakukan adalah pemberitaan itu sendiri dalam keseharian hidup kita, dalam kapasitas kita masing-masing. Dan ketika kita mampu merasakan, mendengar, dan menghayati apa yang didoakan Yesus bagi diri kita, niscaya kita kemudian akan merasakan itu sebagai kekuatan. Sehingga keinginan-keinginan diri, kepentingan-kepentingan diri yang seringkali merusak rasa kebersamaan itu bisa kita kelola, bisa kemudian kita persatukan, kita lakukan secara di dalam rasa kebersamaan itu. Dan inilah doa Yesus bagi kita. Semoga mereka semua bersatu sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau.
Kebersamaan Tuhan dengan Bapa menjadi sebuah teladan bagi kita, dan teladan itu dijadikan doa oleh Yesus bagi kita semua. Lalu bagaimanakah kita? Ketika kita sudah mendengarnya, ketika kita sudah merasakan doa itu, merasakan penyertaan Tuhan, apakah kemudian ada rasa untuk menjawab panggilan itu? Panggilan supaya apa yang kita lakukan menjadi hasil dari pemberitaan apa yang terjadi di dalam relasi diri kita dengan Kristus. Apa yang kita lakukan di dalam doa-doa, di dalam latihan rohani kita, relasi kita dengan Tuhan, itulah yang kita ungkapkan. Sehingga kemudian hasil itu menjadi sebuah panggilan jawaban atas doa Yesus yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini dalam perayaan Ekaristi kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar doa Yesus sungguh menjadi kekuatan dan rahmat bagi kita, sehingga kemudian kita berani menjawabnya di dalam kata-kata, sikap, dan perbuatan kita, sehingga mereka semua yang ada bersama-sama dengan kita mampu untuk merasakan dan akhirnya mengalami bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam diri kita dan terutama di dalam kebersamaan kita sebagai sebuah gereja. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.